keluarga masih berharap korban segera ditemukan, polisi menerima laporan mengenai penemuan yang mencurigakan di kawasan sungai. Tim identifikasi dan forensik segera menuju lokasi untuk memastikan apa yang sebenarnya ditemukan. Hasil pemeriksaan awal membuat suasana berubah tegang. Penemuan tersebut diduga berkaitan dengan tindak kriminal serius. Polisi langsung menutup area dan melakukan penyisiran secara menyeluruh, dan mereka memeriksa setiap bagian sungai, bantaran, hingga lokasi-lokasi di sekitarnya untuk memastikan apakah masih ada barang bukti lain yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian, laporan serupa muncul dari lokasi berbeda. Penemuan baru tersebut membuat penyidik menyadari bahwa seluruh kejadian saling berhubungan. Pelaku diduga sengaja memindahkan bagian-bagian jasad ke beberapa tempat agar identitas korban sulit diketahui dan waktu penyelidikan menjadi lebih panjang. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus tentang pembunuhan dismemberment Osaka. Jadi ini tuh misteri potongan tubuh yang menggemparkan Jepang. Nah, buat kalian, sebelum gue mulai, boleh dong di-subscribe itu Kamek ya, di-like, di komen-komen, terus juga di-share juga, dan kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget langsung aja search Kamek Cerita ya guys. Nah, kita langsung mulai aja, oke? Pada musim panas tahun 2006, kehidupan masyarakat Osaka berjalan seperti biasanya. Ribuan orang memadati stasiun kereta setiap pagi. Kawasan perbelanjaan tetap ramai dan sungai-sungai yang membelah kota menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa dalam waktu singkat kota tersebut akan menjadi pusat perhatian seluruh Jepang akibat sebuah kasus kriminal yang sangat mengerikan. Semuanya bermula ketika seorang warga melaporkan penemuan benda mencurigakan di sebuah aliran sungai. Awalnya, laporan itu terdengar seperti penemuan biasa yang sering diterima polisi. Namun, setelah tim forensik tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan, mereka segera menyadari bahwa kasus ini jauh lebih serius daripada dugaan awal. Beberapa hari berikutnya, laporan serupa kembali berdatangan dari lokasi yang berbeda. Penemuan-penemuan tersebut ternyata saling berkaitan dan mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Polisi sedang menghadapi seorang pelaku yang diduga sengaja memisahkan jasad korban dan menyebarkannya di beberapa lokasi untuk menghilangkan identitas sekaligus mempersulit penyelidikan. Berita mengenai kasus itu langsung memenuhi halaman depan surat kabar dan siaran televisi nasional. Warga Osaka mulai merasa resah. Bagaimana mungkin kejahatan sekejam itu terjadi di salah satu kota terbesar di Jepang? Siapa korbannya? Siapa pelakunya? Dan yang paling mengkhawatirkan, apakah pelaku masih berkeliaran di luar sana? Korban merupakan seorang wanita dewasa yang menjalani kehidupan seperti kebanyakan pekerja kantoran di Jepang. Ia dikenal sebagai pribadi yang ramah, disiplin, dan memiliki hubungan baik dengan keluarga maupun rekan kerjanya. Kehidupannya terlihat normal. Ia bekerja setiap hari, berkomunikasi dengan keluarganya secara rutin, dan tidak memiliki riwayat masalah yang diketahui orang-orang terdekatnya. Beberapa hari sebelum kasus ini terungkap, korban masih menjalani aktivitas sehari-hari tanpa menunjukkan tanda-tanda sedang menghadapi ancaman. Ia sempat berbicara dengan keluarga dan menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Karena itulah, ketika tiba-tiba tidak dapat dihubungi, orang-orang di sekitarnya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada awalnya, keluarga masih mencoba berpikir positif. Mereka menduga mungkin korban sedang mengalami masalah telepon atau memiliki urusan mendadak. Namun satu hari berubah menjadi 2 hari, lalu 3 hari, dan tidak ada satupun kabar mengenai keberadaannya. Telepon tetap tidak aktif, pesan tidak pernah dibalas, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana ia berada. Rasa khawatir akhirnya berubah menjadi kepanikan. Laporan orang hilang segera dibuat, dan polisi mulai menyusun kembali seluruh aktivitas korban dalam beberapa hari terakhir. Mereka berharap dapat menemukan korban dalam keadaan hidup. Namun kenyataannya yang kemudian terungkap justru jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan keluarga.
Ketika keluarga masih berharap korban segera ditemukan, polisi menerima laporan mengenai penemuan yang mencurigakan di kawasan sungai. Tim identifikasi dan forensik segera menuju lokasi untuk memastikan apa yang sebenarnya ditemukan. Hasil pemeriksaan awal membuat suasana berubah tegang. Penemuan tersebut diduga berkaitan dengan tindak kriminal serius. Polisi langsung menutup area dan melakukan penyisiran secara menyeluruh, dan mereka memeriksa setiap bagian sungai, bantaran, hingga lokasi-lokasi di sekitarnya untuk memastikan apakah masih ada barang bukti lain yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian, laporan serupa muncul dari lokasi berbeda. Penemuan baru tersebut membuat penyidik menyadari bahwa seluruh kejadian saling berhubungan. Pelaku diduga sengaja memindahkan bagian-bagian jasad ke beberapa tempat agar identitas korban sulit diketahui dan waktu penyelidikan menjadi lebih panjang. Strategi tersebut memang sempat memperlambat proses identifikasi, namun di sisi lain, setiap lokasi justru meninggalkan petunjuk baru yang akhirnya membantu penyidik memahami pola tindakan pelaku. Kasus yang semula tampak membingungkan, perlahan mulai membentuk sebuah gambaran yang utuh. Setelah memastikan bahwa seluruh penemuan berasal dari korban yang sama, penyelidikan memasuki tahap yang jauh lebih kompleks. Polisi membentuk tim khusus yang terdiri dari penyidik kriminal, ahli forensic, serta tim laboratorium untuk bekerja secara bersamaan. Mereka memeriksa rekaman CCTV dari berbagai lokasi yang diduga berkaitan dengan pergerakan korban maupun pelaku. Ratusan jam rekaman dipelajari satu demi satu, setiap kendaraan yang melintas diperiksa, setiap orang yang terlihat membawa barang mencurigakan dianalisis lebih lanjut. Selain itu, data telepon korban juga ditelusuri. Polisi ingin mengetahui nih siapa orang terakhir yang berkomunikasi dengannya, kemana ia pergi sebelum menghilang, dan apakah ada pertemuan yang dapat menjelaskan apa yang terjadi pada hari terakhir kehidupannya. Di laboratorium, para ahli forensik bekerja untuk mengidentifikasi korban sekaligus mencari bukti biologis yang mungkin masih menempel pada barang-barang yang ditemukan. Meskipun pelaku diduga telah berusaha menghilangkan sebanyak mungkin jejak, teknologi forensik modern tetap mampu menemukan petunjuk-petunjuk kecil yang akhirnya menjadi sangat penting. Semakin banyak bukti terkumpul, semakin jelas bahwa kasus ini bukan pembunuhan spontan. Ada indikasi kuat bahwa pelaku telah berusaha menyusun langkah-langkah untuk menghambat penyelidikan sejak awal. Setelah identitas korban dipastikan, penyidik mulai memeriksa hubungan korban dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka mewawancarai keluarga, teman, rekan kerja, hingga orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan korban dalam beberapa minggu sebelum ia menghilang. Dari proses tersebut muncullah sejumlah nama yang kemudian menjadi fokus penyelidikan. Polisi mempelajari hubungan pribadi, riwayat komunikasi, serta kemungkinan adanya konflik yang sebelumnya tidak diketahui publik. Semakin dalam investigasi dilakukan, semakin terlihat bahwa pembunuhan ini tidak dilakukan secara acak. Korban dan pelaku diketahui memiliki hubungan yang kemudian berkembang menjadi konflik serius. Penyidik mulai mampu menyusun kronologi mengenai bagaimana korban bertemu dengan pelaku, apa yang terjadi setelah pertemuan tersebut, hingga bagaimana pelaku berusaha menghilangkan seluruh jejak kejahatannya. Meskipun sebagian besar tindakan pelaku menunjukkan adanya perencanaan, setiap langkah yang dilakukan ternyata tetap meninggalkan bukti. Justru bukti-bukti kecil yang dianggap tidak penting itulah yang kemudian menjadi kunci utama bagi penyidik dalam mengungkap seluruh rangkaian peristiwa. Setelah mengumpulkan bukti dalam jumlah yang cukup, polisi akhirnya melakukan penangkapan terhadap tersangka utama. Penangkapan tersebut langsung menjadi berita besar di seluruh Jepang. Masyarakat yang selama berminggu-minggu mengikuti perkembangan kasus akhirnya mulai mendapatkan jawaban mengenai siapa orang yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Persidangan berlangsung dengan perhatian luas dari media nasional. Jaksa menghadirkan berbagai bukti, hasil pemeriksaan laboratorium, rekaman CCTV, data komunikasi, serta keterangan para saksi untuk membangun kronologi secara utuh di hadapan majelis hakim. Ahli forensik juga memberikan penjelasan mengenai bagaimana mereka berhasil mengidentifikasi korban meskipun pelaku telah berusaha menyulitkan proses penyelidikan. Keterangan para ahli menjadi salah satu bagian terpenting dalam persidangan karena menunjukkan bahwa ilmu forensik mampu mengungkapkan fakta-fakta yang tidak dapat disembunyikan sepenuhnya oleh pelaku. Setelah melalui proses hukum yang panjang, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Putusan tersebut mengakhiri perjalanan panjang penyelidikan meskipun tidak akan pernah mampu menghapus luka yang dialami keluarga korban. Kasus pembunuhan ini menjadi salah satu pengingat paling kejam bahwa bahkan di negara dengan tingkat kriminalitas rendah sekalipun, kejahatan yang sangat brutal tetap dapat terjadi. Upaya pelaku untuk menghilangkan identitas korban dan menghapus seluruh jejak ternyata tidak berhasil
mengalahkan ketelitian para penyidik dan kemampuan ilmu forensik modern. Hingga kini kasus tersebut masih dikenang sebagai salah satu pembunuhan paling mengejutkan yang pernah mengguncang Osaka. Sekaligus menjadi bukti bahwa sekecil apapun jejak yang ditinggalkan pelaku, pada akhirnya kebenaran tetap memiliki jalan untuk terungkap. Nah gitu guys ya. Jadi ini udah beres Kamek Cerita episode kali ini. Buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget di subscribe YouTube Kamek ya. Di like, di komen-komen. Terus juga kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget kalian langsung search aja Kamek Cerita. Ya guys ya. Nah, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.